Piye mau pertanyaannya? Kenapa saya diciptakan wong saya tidak meminta gitu. Dalam seumur hidup Anda pernah meminta ngising enggak, Mas? Tuhan, saya pengen ngising besok jam 8:15. Semoga tidak mencret, keluarnya bulat-bulat dan kelihatan sehat. Genjernya tidak keluar sebagai genjer jijik. Banyak hal yang kita lakukan yang tidak kita minta. Banyak hal yang kita alami tidak kita minta. Mungkin urusan permintaan itu kan juga harus kita perluas. Mungkin kesadaran Anda tidak meminta, tapi keseimbangan tubuh Anda meminta Anda untuk ngising. Jadi di sini kan urusannya Anda tahu meminta atau tidak. Seperti kita ketahui bersama, lahir itu pasti ditutupi sama hijab. Jadi banyak informasi yang tertutup sebelum kita lahir. Anda mungkin nggak ingat kalau Anda minta dilahirkan seperti Anda. Dan nulis kurikulum sendiri, nanti aku menanyakan kepada diri saya kenapa saya diciptakan. Nah, jadi kalau konsepnya seperti itu, bahwa Anda ada perjanjian sebelum lahir dan ada alasan dan kurikulum kenapa harus lahir sekarang, itu yang bisa jawab ya Anda sendiri. Kenal lo karo jabang bayimu, kenal lo sama sejatinya dirimu untuk menemukan kenapa kau dilahirkan. Mungkin ada indikasi-indikasi hidup, mungkin ada indikasi-indikasi hidup. Misalnya Anda kok dari kecil aku kena masalah hutang terus ya. Dari kecil kenapa saya jadi pemarah terus ya. Mungkin itu indikasi bahwa PR Anda dalam hidup yang ini adalah untuk mengatasi masalah kemarahan dalam diri Anda. Jadi kalau kita mau melihat agak lebar mundur ke belakang sedikit, akan terlihat tren dalam hidup apa yang terjadi. Mungkin kita bisa membaca di situ kenapa kita dilahirkan, kenapa kita hidup. Kalau kita melihatnya pada rentang hidup, maksudnya rentang hidup adalah ketika dari kita dilahirkan sampai kita mati, mungkin kita akan susah melihat kenapa kita dilahirkan. Coba sekali-sekali melihat dari rentang nyawa, dari nyawa diciptakan sampai nyawa nanti kembali kepada Tuhan. Di situ akan mungkin ada informasi-informasi yang bisa membantu menjawab kenapa Anda dilahirkan. Bisa jadi Anda dilahirkan untuk memberi cobaan kepada orang tua Anda juga bisa. Siapa tahu. Bukan berarti bahwa itu adalah hal yang buruk. Hal yang buruk sama hal yang baik lagi-lagi dari sudut pandangnya. Lagi-lagi dari resolusi kameranya. Saya kemarin sudah ngomong tentang resolusi kebenaran ya. Konstruksi kebenaran, di mana kebenaran bisa berbentuk bermacam-macam dan bisa blur atau tidak tergantung resolusi Anda melihatnya. Kalau Anda mau melihat pasir ketika Anda baru bisa melihat perbedaan antara kerakal, Anda tidak akan bisa membedakan apa itu pasir. Anda butuh resolusi yang lebih tinggi. Resolusi yang lebih tinggi bagaimana? Dengan mengenali diri Anda sendiri dan bisa melihat apa yang halus di baliknya ternyata PR Anda dalam hidup Anda. Itu sepertinya jawaban, itu pertanyaan bersama dengan jawaban unik masing-masing yang harus dijawab. Ya, di situ ketika Anda menemukan dirimu, maka di situ Anda menemukan Tuhan. Nggak bisa ketika Anda menemukan diri teman Anda menemukan Tuhannya teman Anda nanti. Nah, mungkin jawaban saya yang tidak memuaskan ini adalah bagian dari tugas Anda. Kenapa Anda dilahirkan agar mumet. Matur nuwun. Sebentar Mas Abrang, ini satu lagi sepertinya perlu sampean yang jawab juga. Soal rasio, kayaknya di sebelah sana Mu'tazilah itu. Jadi satu sisi Tuhan mengatakan laisa kamislihi syai'un, ia tidak seperti apa yang digambarkan. Satu sisi ia nurun ala nurin gitu. Dia cahaya di atas cahaya. Sejauh ini apa sih pencapaian manusia soal yang berangkat dari rasio tentang ketuhanan tersebut? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Kok diuncal kayak gini soal film loh, yuk menjawab ngene-ngene. Ya, oke,
Sa- Saya dulu kuliahnya fisika mas, bukan filsafat. Jadi, tapi filsafat itu akarnya fisika ya. Jadi mau tidak mau ya kudu tanggung jawab iki. Oke, apa? Rasio adalah apa ya kok adalah? Yo, menurut saya rasio itu adalah sebuah prosesor. Dia dibutuhkan apa namanya data untuk memprosesnya. Nah ini data ini kan variabel, ada data yang bisa dilihat, ada didengar, dan ada yang dipercayai. Dimana kalau iman sama Tuhan iman kepada Tuhan yang disebut ateis dan apa mau non ateis, ateis dan teis. Ini perbedaannya adalah akar komponen yang digunakan pada rasio. Sama-sama pakai rasio benar. Yang satu memakai rasionya gini. Kalau menurut saya yang tidak percaya sama Tuhan, dia tidak bisa menemukan rasio adanya Tuhan dari bahan-bahan yang dia percayai sebagai benar.